jadi begini, Bapak, Mbak, Ibu Rukaya ada komplikasi di jantungnya. Dan kami perlu penanganan khusus akan hal ini. Iya Pak. Dokter, saya mah pasrah aja apa kata dokter lah. Namanya saya orang kecil kagak ngerti masalah begituan. Saya cuma mau istri saya sehat ya dokter. Ya, Bapak sama Mbak tidak perlu khawatir. Kami akan memantau perkembangan Ibu Rukaya selama 3 hari ke depan. Dan jika kondisi Ibu Rukaya sudah stabil, akan kami pindahkan ke ruang perawatan biasa, Pak. Iya Pak dokter. Ya, terima kasih. Baik. Tolong istri saya dokter. Ya. Berapa lagi biaya yang harus aku siapin? Padahal aku udah gak punya uang. Aku gak mungkin minta emas lagi sama Nyi Blorong. Lagian emas yang kemarin aja hilang. Pak dokter, saya permisi dulu ya. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan. Mbak, Hai Nadine, pasti lo lagi kebingungan kan buat bayar biaya perawatan nyokap lo? Tenang aja, gue bakal bayarin semuanya. Asal lo mau menandatangani surat perjanjian ini. aku gak mau. Jangan buru-buru nolak kayak gitu, pikirin aja dulu. Mbak, aku mau tanya berapa biaya perawatan ibu aku. Namanya Ibu Rukaya. Sebentar ya. Biaya Bu Rukaya 25 juta. Uang deposit yang masuk baru 10 juta hingga masih hutang 15 juta. Ayo, tanda tanganin surat perjanjian utang lo. Lo mau nyokap lo disuruh keluar dari rumah sakit gara-gara lo gak bisa bayar? Itu sama aja, lo ngebunuh nyokap lo sendiri. Gue tahu lo ngedapetin emas itu dari Nyi Blorong kan? Dan sekarang kalau lo minta lagi sama dia, yang ada lo bakal dituduh pesugihan. Mau? Karena emas itu kan bukan emas biasa. Nah, tinggal aku juga di sini. Apa lo mau di penjara gara-gara lo dituduh pesugihan? Ayo, tanda tangan. Bagus, gampang kan? Mbak, ya saya mau melunasi biaya perawatan atas nama Bu Rukaya 15 juta. Ayo, sekarang lo ikut gue karena lo harus kerja di rumah. Apa? Kerja lagi di rumah kamu? Ya iyalah, kan di dalam perjanjian ini udah ditulis kalau lo itu harus kerja selama setahun di rumah gue, kalau enggak lo bakal masuk penjara. Coba aku lihat. Gak bisa kayak gitu dong. Pokoknya lo harus kerja di rumah gue. Oke, buat hari ini lo gue kasih kompensasi buat jagain nyokap lo. Tapi mulai besok setiap hari lo harus kerja di rumah gue. Atau lo gue seret ke kantor polisi. Kalau bukan karenanya, aku nggak akan mau jadi pembantu di rumah ini. Tapi mau gimana lagi? Semua ini terpaksa aku lakukan. Hei, gimana sih masa jam segini baru datang? Aku dari rumah sakit. Udah deh, gak usah kebanyakan alasan. Lo itu cuman pembantu, jadi tahu diri dong. Kalau kerja tuh pagi.
Kalau datang jam segini lo mau ngerjain apaan? Semuanya juga udah dikerjain. Oh, kalau gitu mendingan aku pulang aja. Enak aja pulang. Kita tuh udah punya kesepakatan. Jangan coba-coba ngelanggar kesepakatan kita. Atau lo bakal nyesel. Ya udah lo ngapain diem? Bikinin sarapan buat gue. Iya, sebentar. Buruan dong, amat banget sih. Ah, aduh. Nadine, sini. Kurang ajar. Aku bawa Nadine ke sini biar dia nyaksiin kemesraan aku sama Reno. Tapi kenapa malah mereka yang mesra-mesraan kayak gini? Heh? Ngapain kalian? Bener-bener gak tahu diri ya? Berani ya godain suami orang? Amarah, ini bukan salah Nadine. Tadi aku lihat tangannya terluka, makanya aku obatin pakai air. Dia kan bisa ngobatin sendiri, manja banget sih, kan cuma membantu. Udahlah Amara, cukup ya. Nggak usah diperpanjang. Nggak penting. Ngapain diem di situ? Cepetan bikinin sarapan. Lapar tau. Iya. Silakan. Aku mau lihat gimana reaksi Nadine kalau aku bersikap mesra sama Reno. Mau kemana? Mau ke dapur. Apa ada yang perlu aku ambilkan lagi? Sekarang sih enggak, tapi bukan berarti lo boleh pergi. Lo tetap di sini. Siapa tahu gue perlu sesuatu. Aku tahu, Amara sengaja mau menyiksa Nadine dengan menunjukkan kemesraan. Lihat aja, aku nggak akan biarin Nadine tersiksa. Sayang, suapin dong. Kamu makan aja sendiri.